Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan, perkenalkan nama saya Naufal Hidayah dengan NIM 1800479. Di sini saya dari kelas PKN 2018A akan memberikan sebuah presentasi mengenai salah satu tokoh ataupun filsuf untuk memenuhi tugas dari mata kuliah teori politik. Selamat menyaksikan. Kawan-kawan, di sini saya akan memperkenalkan terlebih dahulu tokoh ataupun figur yang saya bawa. Di sini saya mengambil tokoh yakni seseorang yang bernama Zygmunt Bauman, di mana beliau ini adalah salah seorang sosiolog yang lahir ataupun berasal dari Polandia. Beliau lahir pada 19 November 1925, kemudian wafat pada 9 Januari 2017 di usianya yang ke-91 tahun, di mana beliau telah melalui perjalanan karir yang begitu luar biasa. Sebagai salah seorang sosiolog dunia terkemuka di zaman ini, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang tokoh ini atau figur ini, yakni Zygmunt Bauman. Beliau lahir pada tahun 1925 dalam suatu keluarga Yahudi di Poznan, Polandia. Zygmunt Bauman terpaksa mengungsi ke Uni Soviet pada tahun 1939. Hal ini dilakukannya karena tentara Nazi melakukan invasi atau serangan terhadap kota Danzig, khususnya negara Polandia, dengan serangan kilat. 4 tahun kemudian setelah peristiwa tersebut, beliau bergabung dengan tentara Polandia di Uni Soviet, bertempur di front timur. Meskipun terluka, beliau kembali ke medan perang untuk bergabung dalam pertempuran merebut Berlin pada tahun 1945 yang menjadi titik balik ataupun akhir dari Perang Dunia Kedua. Untuk yang berikutnya, di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai seperti apa beliau mengenai pemikiran-pemikirannya secara sederhana. Beliau merupakan salah satu tokoh kunci dari masa pasca modernitas. Pada masa 1980-an, Zygmunt Bauman dianggap sebagai salah satu tokoh kunci dalam eksplorasi apa yang saat itu disebut dengan pasca modernitas. Akan tetapi, Zygmunt Bauman dengan cepat menyadari resiko dari bingkainya. Seseorang dengan suatu kerangka intelektual yang saat itu dikenal agak apolitis dan bahkan reaksioner, untuk mempertahankan suatu sikap kritis terhadap tatanan sosial yang ada yang muncul pada saat peralihan tersebut. Ia sebagai gantinya memilih sebuah gambaran eksploratif, yaitu liquid modern atau modern yang lebih cair. Selanjutnya, sekaligus menjadi yang terakhir dari penjelasan saya, karena saya akan menjelaskan secara singkat dan secara sederhana. Mohon maaf bila ada kesalahan. Di sini saya akan memberikan penjelasan yang terakhir, yaitu mengenai fokus utama dari pemikiran-pemikiran beliau, pemikiran dari Zygmunt Bauman. Fokus utama dari karya-karyanya kemudian adalah sifat-sifat modernitas itu sendiri. Buku yang terpenting yang menyoroti analisis ini adalah Modernity and the Holocaust pada tahun 1989, sebuah karya rintisan dalam sosiologi yang memenangkan Amalfi Prize, di mana perlu kawan-kawan ketahui, Amalfi Prize sendiri adalah sebuah penghargaan yang tinggi atas sebuah karya intelektual di wilayah Eropa. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian dan terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.